Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Gobel dari kelas A, Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika akan mempresentasikan materi saya. Materi saya yaitu Entity Relationship Diagram dan bahasa dalam basis data. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu notasi simbol ERD. Yang pertama ada himpunan entitas, atribut, himpunan relasi, dan link. Yang pertama yaitu entitas. Entitas yaitu suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang dibuat. Yang kedua yaitu atribut. Atribut yaitu elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Yang ketiga yaitu relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya yaitu jenis hubungan. Yang pertama 1-1 atau one-to-one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh, yang kedua yaitu satu ke banyak atau one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh, yang ketiga yaitu banyak ke satu atau many to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, yang keempat yaitu banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, selanjutnya yaitu derajat relasi minimum. Derajat atau kardinalitas relasi itu mewakili hubungan atau korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas lainnya. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Derajat minimum boleh disertakan, boleh juga tidak. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum. Selanjutnya yaitu bahasa dalam basis data. Bahasa dalam basis data terdapat 4, yaitu DDL, DML, DCL, dan TC. DDL atau Data Definition Language yaitu bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek, seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu
DML, Data Manipulation Language, yaitu bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel. Yang ketiga yaitu DCL, atau Data Control Language, yaitu bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user. Yang terakhir yaitu TC, Transaction Control, yaitu bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang telah dilakukan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang DDL dan DML. DDL dalam database SQL biasanya terdiri dari tabel data dan semua data di dalamnya. DDL ini menggambarkan desain basis data secara keseluruhan dan didefinisikan dengan bahasa khusus. Dengan bahasa tersebut, kita bisa membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, mengubah struktur tabel, atau menghapus tabel. Hasil dari kompilasi DDL biasanya merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data. Selanjutnya yaitu yang termasuk dalam bahasa pada DDL yaitu create, drop, alter. Yang pertama create. Perintah create berfungsi untuk membuat. Dalam PL atau SQL, perintah create ini dapat membuat tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, view, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu alter. Perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Perintah alter juga bisa digunakan untuk menambah beberapa kolom baru sekaligus dengan penulisan. Perintah alter juga berfungsi untuk memodifikasi dari kolom seperti contoh untuk merubah definisi dari tabel. Selanjutnya yaitu DML, Data Manipulation Language. Jika pada DDL adalah bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data, maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data. Manipulasi dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru ke dalam tabel, penghapusan data dari tabel, dan pengubahan data dari tabel. Adapun perintah yang termasuk dalam DML yaitu insert, update, select, dan delete. Selanjutnya yaitu insert. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan atau menambah data baru ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu update. Perintah update digunakan untuk merubah isi dari kolom atau baris yang diinginkan. Selanjutnya yaitu select. Perintah select pada PL atau SQL mempunyai fungsi untuk mengambil informasi dari database. Dan yang terakhir yaitu delete. Perintah delete berguna untuk menghapus baris dari suatu tabel. Bisa diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.